Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Oke, di tengah gempuran cuaca yang cukup ekstrim ya akhir-akhir ini, tapi kita harus tetap sehat gitu ya Bu Yun ya. Dan hari ini saya sudah bersama Bu Yuni. Beliau adalah Subkor PUKBM pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang posyandu. Ada apa dengan posyandu? Ya, kalau di benak kita, kalau ngomongin soal posyandu nih Bu Yun, pasti itu kan nimbang balita gitu ya. Nah, tapi ini agak sedikit berbeda ya Bu Yun ya. Nantinya posyandunya akan jadi apa gitu ya. Oke Bu Yun, bisa diceritakan nih Bu Yun gambaran posyandu yang ada di Madiun ataupun yang ada di Indonesia nih. Oke, terima kasih sebelumnya Kak Sari Cantik ya. Aduh, iya terima kasih lah Bu Yun. Lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah sehat ya Kak Sari. Harus sehat Bu Yun. Pokoknya kalau dengan Bu Yuni atau Kak Yuni. Oke, Kak, aduh. Berasa muda gitu ya Bu Yun ya. Itu jangan bosen. Jadi karena memang alhamdulillah kami menghandle program posyandu UKBM. Jadi ini agak cukup dinamis ini programnya Kak. Bosnya para kader ya ini kayaknya ya. Juga ya, milik kita semua. Jadi untuk posyandu memang akan kita sosialisasikan Kak Sari. Posyandu katanya Kak Sari tadi kan mesti image-nya menimbang balita. Iya betul. Gitu. Nah untuk ke depan ini kita sosialisasikan hari ini supaya nggak kaget nih Kak Sari. Kok begini begitu. Nah untuk ke depan posyandu itu rencananya akan diintegrasikan. Jadi untuk sasarannya yang selama ini tersegmentasi program, jadi ada posyandu balita ya Kak Sari, ada posyandu lansia, kemudian kalau untuk usia produktif ada posbindu, PTM, penyakit tidak menular, kemudian ada lagi apa? Posyandu remaja. Banyak ya Kak Sari. Nah itu tetap ada pelayanannya ke depan, namun untuk wadahnya itu diintegrasikan menjadi satu, namanya posyandu, seperti itu Kak. Baiklah. Jadi nantinya tidak akan tersegmentasi. Oh ini khusus balita, oh ini lansia, oh ini remaja, enggak gitu ya. Tapi akan jadi satu yang namanya posyandu gitu aja ya Bu Yun. Oke. Jadi tentunya ada tahapan-tahapannya untuk menuju ke situ, dan ini nanti kita secara bertahap akan berproses Kak Sari. Jadi tidak Kak Yuni sendiri atau Bu Yuni sendiri, tetapi kita tim, ada channel Posyandu Kota Madiun, ada tim Dinkes yang secara program akan berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan proses tahapan untuk mengarah ke sana. Karena saat ini kan kita tahu di Indonesia pun untuk pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan itu juga masih bervariasi dan belum terintegrasi. Jadi ada jumlah posyandu balitanya berapa, lansianya berapa, kemudian ada posbindu PTM, itu juga di Indonesia bervariasi jumlahnya. Jadi kalau di kita itu posyandu balita berdasarkan data 2022 itu ada 271 posyandu. Kemudian ada poskeskel 27. Jadi jumlah kadernya juga berbeda-beda. Ya, betul, menyesuaikan gitu ya Bu ya. Kemudian ada posyandu lansia, itu jumlahnya cuman 146. Cuman ya. Cuman karena lebih banyak posyandu balita 271. Kemudian ada lagi posbindu PTM di tahun 2022 itu ada 139 posbindu. Jadi nggak sama Kak Sari jumlahnya. Kalau mau dikolaborasikan harus kita petakan dulu. Sebelum dipetakan harus kita persiapan dulu untuk konsolidasi di dalam, dan
advokasi keluar dengan lintas sektor, banyak sekali tahapannya Kak Sari. Seperti itu Kak Sari. Oke, ini tadi disampaikan Bu Yun sekilas tentang persiapan. Nah nih, dimana tadi memang jumlahnya bervariasi ya, antara posyandu balita, lansia, posyandu PTM maupun posyandu remaja gitu ya. Nah ini kan juga harus ada persiapan-persiapan ya, selain koordinasi dengan lintas sektor, mungkin juga SDM-nya mungkin Bu Yun gitu ya, kadernya ini dipersiapkan betul nih untuk menjadi posyandu. Nah ini kan berarti kan harus punya keterampilan khusus. Nah ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya mengikuti dengan timnya Dinkes workshop integrasi layanan kesehatan primer di Surabaya. Di situ ada narasumber yang sebagai pilot project di kota Surabaya menyampaikan bahwa garda terdepan memang adalah kader. Iya, jadi SDM kader harus disiapkan dulu. Kompetensi kader, keterampilan dasar kader juga harus disiapkan. Harus mateng gitu ya, Bu. Harus matangnya seberapa Kak Sari? Saya medium rare aja deh. Bukan stick ya. Oke, aduh jadi lapar nih Bu Yun. Oke, jadi yang pertama memang semuanya harus disiapkan dan tidak bisa salah satu aspek pandangan dari sini, tapi harus semua diperhitungkan dengan cermat ya Kak Sari. Termasuk salah satunya kalau di bidangnya Kak Yuni, Kak Yuni, Bu Yuni ya. Gak apa-apa loh Kak. Itu terkait kesiapan kadernya. Nanti kesiapan kadernya itu kita beberapa waktu yang lalu sudah mulai secara bertahap melakukan workshop orientasi ke kader seperti itu. Karena ke depan untuk posyandu yang terintegrasi ini sebenarnya Kak Sari kalau mau jujur ya, jujur kacang hijau. Kalau mau jujur melihat pedoman atau buku-buku yang sudah lama ada tentang posyandu, namanya posyandu itu ya posyandu titik apa ya, posyandu saja, tidak ada embel-embel posyandu balita, lansia. Kalau kita mengacu di pedoman yang cuman dalam implementasinya itu tersegmentasi program. Kalau bayi balita, oh ada posyandu balita seperti itu. Ya nggak apa-apa, itu untuk memudahkan monitoring gitu ya. Monitoring pelayanan gitu. Tapi ternyata konsep itu ya, konsepnya ini sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, salah satunya melalui posyandu integrasi layanan primer seperti itu, posyandu ILP ya, seperti itu Kak Sari. Jadi kalau membaca buku-buku pedoman lama, namanya posyandu itu ya posyandu, kemudian sasarannya di posyandu itu semua golongan umur, cuman ada kelompok-kelompok yang berisiko. Itu saya masih karena memegang UKBM, jadi ada beberapa buku-buku atau panduan-panduan yang lama itu kalau kita baca-baca itu ya posyandu itu sasarannya ya semua kelompok umur seperti itu. Cuman memang kita lebih fokuskan lagi ini kembali ke kitohnya. Ya, Oke, kembali ke aslinya bagaimana gitu ya, rohnya. Rohnya memang posyandu itu semuanya namanya pos pelayanan terpadu. Jadi untuk sasarannya ya semua golongan umur. Seperti itu Kak Sari. Dan yang menarik ini di transformasi layanan primer yang kita sosialisasikan saat ini secara bertahap. Jadi kader itu harus betul-betul kita perhatikan, mulai dari kapasitas kadernya, skill kadernya itu harus Kak Sari, harus punya keterampilan dasar sebanyak 25 keterampilan Kak Sari. Waduh, 25 keterampilan. Podcastnya sampai jam berapa ini? Boleh sama Bu Yun, kita 24 jam oke nih untuk menjelaskan ya 25 keterampilan ini apa aja nih. Nanti kita pakai seri aja. Oke. Part 1, part 2 ya, biar penasaran ya. Jadi untuk kali ini mungkin kita nanti bisa diskusi atau sharing terkait keterampilan yang paling mendasar Kak Sari. Jadi artinya keterampilan dasar yang wajib ya. Jadi ke depan untuk persiapan
posyandu yang terintegrasi di era transformasi layanan kesehatan primer itu kader itu diharapkan itu mempunyai 25 keterampilan dasar. Lah, itu ada penilaiannya Kak Sari, jadi ada checklistnya, kemudian kita lakukan pembinaan dulu, kita nilai ya, lulus apa enggak gitu ya. Betul, ada yang remedi. Waduh, kayak kuliah nih. Ya, enggak, insya Allah kader-kader Kota Madiun pinter-pinter dan hebat-hebat, jadi insya Allah kita tinggal mengupgrade sedikit dengan penuh ketelatenan ya, insya Allah kader-kader luar biasa. Iya betul. Mungkin sebelum ke keterampilan nih Bu Yun. Belum. Oke, sebelum ke keterampilan nih saya tanya sedikit nih Bu Yun. Apakah nih dari kader-kader itu semuanya harus dilatih 25 keterampilan ini atau dipilih sesuai usia atau sesuai SDM-nya, kemampuannya, atau bagaimana nih Bu Yun? Atau nanti semuanya pokoknya yang kemarin kader ya ikut semua gitu. Gitu ya. Betul sekali Kak Sari. Jadi nanti kita ada tahapan. Ada seleksi gitu ya maksud saya. Ada tahapannya, dan kalau seleksi kayaknya yang ada ini sudah luar biasa ya Kak Sari. Tidak perlu kita eliminasi. Oh, nggak perlu bawa koper pulang ya. Tetapi kita melakukan pembinaan, nanti kita nilai apabila kan nanti ada strata yang selama ini posyandu yang mempunyai strata, ke depan itu yang juga di strata itu adalah kadernya. Oke, baiklah. Jadi nggak hanya posyandu aja ya, nggak hanya kelembagaannya aja gitu ya. Tidak. Jadi ke depan nanti kader itu diharapkan mempunyai 25 kompetensi dasar. Jadi kalau sudah mumpuni di 25 kompetensi dasar ini disebut kader dengan strata utama paling tinggi. Oke. Jadi ada ini pinnya, kader utama begitu Kak Sari. Itu yang paling tinggi. Oh gitu. Setiap tahun itu berubah lagi Bu Yun atau setiap tahun ada penilaian juga ya? Tapi bisa turun nggak itu dari utama ke madya atau ke apa gitu? Kita follow up lagi, kemudian kita checklist ulang, kita wawancara dengan penilaian. Mungkin lupa ingat gitu, bisa jadi ya. Mungkin pas lagi sakit nggak fokus gitu. bisa jadi. Cuman ya mungkin kan penilaiannya nggak hanya satu ya, jadi ada pengamat 2, jadi kalau yang ini kok turun ya. Ada apa ini? Mesti ada second opinion untuk pengamat yang kedua, jadi petugas nakesnya akan melakukan penilaian ulang seperti itu, bener nggak gitu ya, seperti itu Kak. Jadi yang menilai didobeli, nggak langsung satu penilai seperti itu. Yang menilai kompetensi kader ini adalah nakes puskesmas yang melakukan pembinaan juga, kemudian yang langsung sering berinteraksi di lapangan. Pembinaan tidak harus ini ya, peningkatan kapasitas itu tidak harus dalam bentuk di ruangan yang kemudian harus ada pertemuan khusus duduk kayak rapat gitu, nggak harus. Bosen nih ya. Paling yang ngantuk atau mungkin reuni sama teman-teman kadernya. Oke, baik. Jadi bisa ini Kak Sari, fleksibel. Jadi kalau teman-teman tenaga kesehatan di puskesmas itu bisa pada saat ke posyandu bertemu kader, melakukan pembinaan tatap muka langsung, itu bisa termasuk salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas. Tetapi kalau untuk standarisasinya, kalau nanti diwajibkan harus pelatihan gitu ya, kita ikuti. Dan apakah semua? Iya Kak Sari. Tapi nggak mungkin langsung semua. Kita punya ribuan kader. Kira-kira GOR itu cukup nggak ya kalau menampung, dan efektif, efisien nggak kalau langsung sekali, kan nggak mungkin. Iya, jadi semua mesti harus mempertimbangkan, harus bertahap ya kita ya, tempatnya, kemudian waktu dan sebagainya. Seperti itu Kak Sari. Oke, jadi memang semua kader berkesempatan ya untuk ikut dalam berpartisipasi dalam posyandu terintegrasi ini. Nah, nanti tergantung nilainya nih ya. Bagus apa enggak nih? Lulus apa enggak nih? Remedi. Oke, remedi. Ada remedi, tenang aja, ada remedi. Ada Kak Sari. Jadi kemarin itu ketika kita melakukan penilaian pada saat anggap ya uji coba ya kemarin kita ini, itu mungkin kita perlu evaluasi lagi. Jadi memang ada
Yang di keterampilan dasar yang paling apa ya, yang wajib itu kan ada strata itu kan ada ini Kak Sari, ada 3 strata kader, Purwa, Purwa, Madya, dan Utama. Nah, kader yang paling rendah level apa ya, stratanya yang paling minim itu kompetensinya adalah strata yang Purwa, Kak Purwa. Sari. Oke, Purwa, Madya, Utama gitu ya. Betul. Kalau Posyandu kan ada 4. Ya. Iya, jadi Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Kalau Oke. kader itu ada 3. Ini mungkin yang sedang monitor atau yang sedang mengikuti podcast ini, mendengarkan dari kader-kader, bisa merespon juga, bisa ini ya bertanya boleh. Jadi kader itu nanti stratanya ke depan itu diharapkan ada 3 kategori kader. Ada yang strata Purwa yang paling rendah, kemudian yang tengah-tengah itu Madya, kemudian yang paling tinggi itu Utama. Dan ternyata kemarin ada juga sudah kita setelah melakukan penilaian, setelah workshop kita lakukan penilaian, ada juga kader yang masih remedi, ada ada yang apa namanya, yang Sudah Purwa, yang Madya itu ada, yang Utama bahkan juga cukup banyak. Ternyata kita yang cukup menggembirakan, cukup banyak dari kader yang sudah mengikuti workshop kemarin seperti itu. Nah, kalau yang Purwa ini Kak Sari harus mempunyai 3 keterampilan dasar Kak Sari. Dari 25 tadi minimal 3 gitu. Bagaimana? Enggak, maksudnya gini, dari itu 25 keterampilan dasar itu kan ada 5 golongan besar. Waduh, ya, masih dikelompokkan lagi ya itu. Iya, kalau 25 itu sudah sub-subnya lagi Kak Sari. Wah, itu memang kita harus 24 jam nih kayaknya Bu Yun. Ya, kalau yang golongan besarnya itu ada 5. Oke. 5 itu yang pertama keterampilan dasar untuk pengelolaan posyandu. Terus yang kedua itu untuk keterampilan bayi balita. Yang ketiga keterampilan ibu hamil menyusui. Nah, untuk keterampilan pelayanan ibu hamil dan menyusui. Yang keempat itu keterampilan usia sekolah dan remaja. Dan yang kelima itu keterampilan untuk usia produktif dan lansia. Nah, kalau Purwa itu wajib punya 3 keterampilan dasar yang besar ini Kak Sari. Apa saja? Yaitu yang wajibnya 2, pilihannya 1, gitu Kak Sari. Ini bisa acak ya Bu Yuni, nggak harus urut 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa acak gitu ya. Subnya yang wajib ada itu pengelolaan posyandu. Harus ya. Jadi yang kita bahas sekarang ini sebenarnya pengelolaan posyandu Kak Sari. Oke, berarti ini rumah besarnya pengelolaan posyandu gitu. Betul, ya. Rumah besarnya kompetensi pengelolaan posyandu itu harus dipahami oleh semua kader. Kemudian juga yang wajib yang kedua itu adalah pengelolaan atau keterampilan bayi balita Kak Sari. 2 ini wajib dimiliki oleh kader Purwa. Baik. Baru pilihannya boleh salah satu mau milih yang remaja usia sekolah remaja atau lansia, hamil, menyusui atau usia produktif dan lansia. Salah satu dia mampu di mana. Jadi kalau dia sudah mampu di pengelolaan posyandu, kemudian dia di bayi balita itu juga sudah mampu, wajib 2 ini dia sudah menguasai, ditambah 1 keterampilan dasar pilihan, dia sudah lulus, dinilai dia masuk di kategori Purwa. Seperti itu Kak. Itu berarti yang paling minim gitu ya. Nah, ini yang di tengah-tengah itu Madya. Nah, kalau Madya berarti ada tambahan keterampilan lagi yang harus dikuasai Bu Yun ya. Betul. Kalau Madya itu harus upgrade lagi. Jadi naik kelas ya. Ya, naik kelas. Jadi kalau tadi itu tetap yang pengelolaan posyandu itu wajib, kemudian bayi balita juga wajib. Tadi kan 2 ya yang wajib. Kalau yang Madya ini ketambahan lagi 1 yang wajib.
Jadi ada 3 yang wajib, yaitu ibu hamil dan menyusui. Jadi 3 yang wajib, kemudian sama 1 pilihan. Boleh usia sekolah dan remaja atau usia produktif dan lansia salah satu. Nah, kalau yang utama menguasai 5-5-nya. Waduh. Pengelolaan posyandu bisa, kemudian bayi balita tulis di luar kepala gitu ya. Kemudian ibu hamil menyusui ya tambah pinter, sudah pinter. Kemudian untuk usia sekolah dan remaja juga pandai kadernya, kemudian ditambah yang usia produktif dan lansia. 5 keterampilan yang pokok-pokoknya ini, 5 jenis yang utama ini sudah bisa semua. Nah, itu utama. Oke, nanti dapat pin kader utama gitu ya. Nah, ini gak heran ya kenapa kok di Kota Madiun ini kadernya lolos utama semua ya. Mudah-mudahan. Iya, kan yang purwa-purwa mungkin kader baru bisa jadi atau mungkin waktu ditanya nakesnya itu nggak fokus karena grogi Bu Yun. Nah, padahal menguasai sebenarnya gitu ya. Nah, jadi memang keterampilan untuk kader untuk menyongsong posyandu terintegrasi ini memang sangat diperlukan ya Bu Yun. Di mana tadi ada 3 kategori kader, yaitu ada purwa, madya, dan juga utama. Tapi jangan khawatir, kalaupun belum lolos purwa ada remedinya ya, dari Bu Yun ada remedi ya, tidak dieliminasi, tidak bawa koper pulang gitu ya, tenang aja. Dan ini masih tahap sosialisasi Bu Yun ya? Belum, kita masih bertahap karena kita harus melakukan tahapan-tahapan secara tim ya. Jadi nanti kita sampaikan tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya ya, dimana memang sudah berproses juga, para kader-kader ini juga sudah dilatih ya, dan juga beberapa juga sudah dinilai gitu ya Bu Yun ya. Nah, inilah persiapan-persiapan yang memang sudah kita lalui ya, kita mulai ya. Meskipun mungkin langkah ini masih step by step atau langkah kecil yang sudah kita lalui, paling tidak kita sudah berproses Kak Sari. Betul, karena tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan gitu ya. Posyandu harus dijadikan satu. Tempatnya siapa gitu ya. Karena tempat itu juga penting gitu ya Bu. Sarana prasarana itu juga penting. Tapi sebenarnya Kak Sari, kalau mengaca konsep ini sebenarnya harapannya sih manajemennya disatukan. Kalau manajemen disatukan, harapannya nanti pelaporan juga ada aplikasinya ya, baik manual maupun yang digital. Kalau sudah terintegrasi seperti itu, didukung oleh sistem yang pelaporan yang sudah bagus, yang sudah settle, saya kira itu betul-betul manajemennya jadi satu ya. Nah, kalau memang ini sementara untuk aplikasi digital kan masih proses di-upgrade gitu ya. Jadi kita juga menunggu dari kementerian bagaimana sih nanti untuk pelaporan digitalnya. Tapi insya Allah mudah kalau bagi kader, tidak terlalu merepotkan insya Allah. Cuma kita menunggu launchingnya di Kota Madiun. Entah itu kapan, kita ikuti aja. Seperti itu juga ini. Cuma ini kita mulai sosialisasikan terus biar kader-kader juga bisa saling mengingatkan, kemudian saling Kak Sari, menyampaikan ke masyarakat lingkungannya supaya nggak kaget. Jadi nanti sudah nggak ada posyandu balita sendiri, lansia sendiri, tapi nanti akan tergabung menjadi satu. Menjadi posyandu, nanti akan jadi lebih ramai gitu ya Bu Yun. Ada anak-anak, ada lansia, ada remaja, ada ibu hamil. Apalagi kalau tempatnya memungkinkan Kak Sari, kalau ada yang jadi satu, luar biasa itu. Tetapi kalau memang tempatnya terbatas, itu sebenarnya bisa dibijaksanai Kak Sari. Jadi hari ini, minggu ini bisa lansia dulu seperti itu, atau minggu depannya RT ini gitu kayak dibagi. Kalau pengaturan itu sesuai kebijakan lokal setempat ya. Jadi seperti yang disampaikan waktu di Surabaya kemarin,
untuk apa namanya, sebenarnya memang garda terdepan adalah kader. Jadi kader itu yang nanti punya wilayah kerja. Jadi kader itu nanti menghandle wilayah kerja sasaran mana-mana itu sudah terbagi Kak Sari. Jadi nggak usah tenang, nggak usah rebutan, pasti kebagian ya. Yang penting lolos itu tadi ya, nggak remedi gitu ya. Nggak remedi. Kalau remedi enggak lah, itu kita cuman penyesuaian aja Kak Sari. Yang kemarin itu remedi mungkin baru pertama kan, perlu peralihan gitu. Kalau sudah tahu insya Allah nanti langsung utama semua gitu ya. Kader di Kota Madiun tuh hebat-hebat kayak. Karena banyak yang utama tadi ya disampaikan Bu Yun, karena banyak sekali kader-kader yang memang sudah lama berkecimpung di dunia perposyanduan ya. Pelayanan. Jadi memang sebenarnya nggak ada bedanya Kak Sari. Kalau kita lihat ya, ada dua sisi penyampaian. Ada yang menyampaikan kalau ini sebenarnya nggak ada ini, pelayanannya itu nggak berubah dengan yang kemarin, hanya mungkin penataan dari segi fokusnya nanti di sini, sasarannya di siklus hidup, kemudian nanti bisa penjadwalan, kan akhirnya kan sebenarnya sama saja kan Kak Sari. Kalau saat ini cuman wadahnya kan bunyinya beda-beda, ya, betul. Posyandu lansia, balita, posbindu. Tapi nanti dalam satu rumah yang sama posyandu, nanti yang sasaran balita, nanti datangnya minggu ini ya, minggu pertama, boleh Kak Sari. Jadi nggak harus bareng ya, satu rumah gitu. Bareng itu kadernya karena banyak, ruangannya memenuhi syarat, memungkinkan. Boleh juga banyak, boleh Kak Sari. Bahkan kalau di Kota Surabaya itu satu posyandu terintegrasi itu ada yang jumlahnya sampai 40 kader. Jadi nggak usah khawatir kader-kader di Kota Madiun, misalkan saat ini ada posyandu balita kadernya 8, kemudian posyandu lansia 8 juga, posbindu ada 5, ya tinggal nanti kita merger atau kita petakan seperti apa, jadi insya Allah tidak ada yang tereliminasi. Oke, tenang aja, semua pasti kebagian gitu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang sosialisasi tentang posyandu, di mana nantinya kedepannya akan menjadi posyandu terintegrasi, di mana layanan nanti akan tergabung ya, antara posyandu balita, lansia, posbindu PTM, posyandu remaja, semuanya jadi satu. Oke, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan lagi Bu Yun? Ya, terima kasih Kak Sari. Jadi untuk pesan kami kader posyandu Kota Madiun, jangan berkecil hati. Pasti kita bisa. Kota Madiun maju mendunia. Kota Madiun itu semangatnya tinggi dan punya jiwa sang juara, gitu, sang juara. Jadi tak perlu bisa. Jadi kalau cuman keterampilan pengelolaan posyandu kan ada 4 ya Kak Sari, paham pengelolaan posyandunya, paham kunjungan rumahnya, kemudian bisa melakukan pencatatan pelaporan, bisa melakukan komunikasi efektif. Kalau keterampilan pengelolaan posyandu ini 4 sub-subnya ini dikuasai, pengelolaan posyandunya itu sendiri Kak Sari, kemudian bisa melakukan kunjungan rumah, ini kan sudah kita lakukan sehari-hari sebenarnya saat ini sudah dilakukan kader. Juga pencatatan pelaporan nanti kan menyesuaikan dengan yang yang nanti terbaru gitu ya. Terbaru gitu. Kemudian sama komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini saya kira kader-kader sudah hebat-hebat. Mesti sudah pandai-pandai semua lah kalau pas kunjungan rumah, kemudian ketemu sasaran, komunikasi efektif itu insya Allah sudah dilakukan, dan ini kita tinggal pengayaan, kemudian penguatan, jangan berkecil hati, insya Allah Kota Madiun bisa. Kader-kadernya maju mendunia gitu betul. Ya. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Yuni. Memang ngomongin soal posyandu ini nanti nggak ada habisnya kayaknya ya, karena ini baru part 1 ya, baru keterampilan pengelolaan posyandu, masih ada 4 lagi gitu ya. Ada 4 lagi. Masih 4 lagi. Kalau ini kan tadi pengelolaan posyandu itu sub-subnya ada 4, berarti masih
Masih 20. Oke. Jadi masih 4 sub, kemudian masih 21 keterampilan lagi gitu ya yang perlu disampaikan lagi. Tenang aja, ini baru part 1. Oke, tapi waktu juga yang memisahkan kita Bu Yun ya. Mungkin hari ini ya tadi disampaikan Bu Yuni, hari ini 1 sub dulu. Nah, nanti lain waktu lagi 1 sub lagi gitu ya Bu Yuni ya. Karena masih ada 4 sub 21 keterampilan. Oke. Mungkin kemarin yang para kader-kader ini yang sudah ikut pelatihan ada yang lupa. Oke, silahkan follow Promkes Kota Madiun. Nah, nanti akan disampaikan Bu Yun lagi ya, kuliah lagi gitu ya. Oke. Kadernya udah pinter-pinter. Iya, betul. Kader Kota Madiun memang hebat-hebat gitu ya. Tidak perlu diragukan lagi. Jadi tidak hanya Kota Madiun, kadernya juga maju mendunia. Oke, wes. Oke, terima kasih Bu Yun atas waktunya hari ini dan selalu nantikan info sehat selanjutnya. Pasti penasaran ya sama sub-subnya keterampilan di Posyandu. Jangan lupa untuk follow IG-nya Promkes Kota Madiun dan selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan juga germas. Bye-bye.